Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita masuki ke materi berikutnya, yaitu ibadah haji dan umroh. Kali ini kita akan membahas tentang ibadah haji dan umroh secara umum terlebih dahulu. Baik, ini adalah gambaran dari pelaksanaan ibadah haji. Di sini ada gambar orang tawaf, ada gambar orang sedang tahallul, ada gambar orang sedang wukuf, ada gambar orang sedang melakukan sa'i, ada gambar orang melaksanakan jumrah akobah. Nah, ini adalah gambaran-gambaran dari pelaksanaan haji. Kita masuk ke dalam pengertian dan hukum haji. Haji berasal dari bahasa Arab hajja, artinya adalah menyengaja sesuatu. Sedangkan secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah. Berarti dia niat sengaja untuk mengunjungi Ka'bah atau Baitullah. Untuk apa? Untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang ditentukan. Berarti ada orang yang sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah sesuai dengan yang telah ditentukan. Itu disebut dengan haji. Hukum ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Fihi ayatum bayyinat. Berarti padanya itu terdapat tanda-tanda yang nyata. Maqamu Ibrahim, di antaranya adalah adanya maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu, dan barang siapa yang memasukinya, masuki Baitullah, kana amina, maka menjadi aman dia. Walillahi 'alan nasi, dan manusia terhadap Tuhannya itu memiliki kewajiban apa? Hijjul baiti, untuk haji ke Baitullah, untuk mengadakan perjalanannya ke Baitullah. Untuk siapa? Manistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan itu, orang yang mampu. Wa man kafara, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji tersebut, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, itu maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, 'anil 'alamina, dari semesta alam. Jadi haji itu adalah untuk kebutuhan kita sendiri. Allah itu tidak membutuhkan. Allah itu maha kaya, berarti dia tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, termasuk ibadah. Jadi ketika kita melakukan ibadah, hakikatnya adalah itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Jadi bentuk kita ibadah kepada Allah itu adalah untuk kebutuhan kita sendiri. Penjelasan mampu untuk ibadah haji. Jadi yang dimaksud dengan mampu itu bagaimana? Nah, perintah melaksanakan haji itu wajib bagi yang mampu dan sekali dalam seumur hidup. Berarti kewajiban melaksanakan haji itu hanya satu kali dalam seumur hidup. Kalau yang kedua, ketiga itu berarti sudah masuk ke sunnah. Jadi orang memiliki kewajiban haji itu hanya sekali dalam seumur hidup. Maksud dari mampu itu baik secara material maupun secara fisik. Mampu secara material yaitu cukup untuk biaya dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang ditinggal. Jadi dia cukup untuk membiayai dirinya sendiri, dan juga materi itu cukup untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi keluarga yang ditinggalkan itu tidak merasa terabaikan. Kalau ada orang dia mampu untuk melakukan perjalanan ibadah haji, tapi keluarga yang ditinggalkan sudah tidak memiliki harta sisa, maka sesungguhnya orang tersebut itu tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan haji. Jadi mampu materialnya itu untuk dirinya sendiri, juga untuk keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji. Kemudian mampu secara fisik, yaitu sehat selama melaksanakan ibadah haji. Jadi selama melaksanakan ibadah haji itu dia sehat, fisiknya mampu. Selain mampu secara material fisik,
juga tersedianya transportasi aman menuju ke Mekah. Jadi ada transportasi untuk menuju ke sana dan perjalanannya itu aman. Apabila dalam suatu negara tersebut kok melewati atau dalam negaranya sendiri itu terdapat peperangan, artinya perjalanannya itu tidak aman, perjalanan ke Mekah itu tidak aman, maka juga tidak berkewajiban. Jadi kewajiban orang melakukan haji itu sekali seumur hidup bagi orang yang mampu baik secara material, mampu baik secara fisik, dan mampu tersedianya transportasi yang aman menuju ke Mekah. Jadi perjalanannya aman. Haji sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ifrad. Ifrad itu apa? Berarti mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umrah. Jadi niatnya haji dulu, kemudian setelah hajinya selesai baru niat untuk umrah. Yang kedua tamattu. Ini yang biasanya dilakukan oleh orang Indonesia. Itu tamattu. Jadi tamattu itu mengerjakan umroh terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan haji. Jadi umrohnya dulu, baru nanti haji ketika musim haji. Dan yang terakhir adalah kiron. Kiron itu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Yang afdal dilakukan adalah ifrad, tapi ini berat. Karena kita kan terkadang mendapatkan jatahnya, kalau nanti kita melakukan ifrad, kadang ada yang tanggalnya tidak pas, ya. Kita belum sampai umroh sudah harus waktunya pulang, gitu. Karena kan kita terjadwal. Nah, yang sering dilakukan oleh orang Indonesia itu tamattu. Tamattu itu tengah-tengah. Kalau kiron itu terlalu muda, ya. Jadi paling tidak kita melakukannya secara tamattu, yaitu umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Syarat wajib haji. Syarat wajib haji yang pertama adalah Islam. Maksudnya bagaimana? Jika ada orang bukan Islam pernah melakukan haji, kemudian ia masuk Islam, ia masih tetap mempunyai kewajiban melaksanakan ibadah haji. Jadi dia harus Islam. Kok dia sebelum Islam sudah melakukan haji, maka hajinya itu tidak dianggap. Dia tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji ketika dia sudah masuk Islam. Dan yang kedua syaratnya adalah balik. Apabila ada anak kecil kok menunaikan ibadah haji, hajinya tetap sah, tetapi itu tidak menggugurkan kewajibannya. Artinya apa? Nanti ketika dia tua, itu dia berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya berakal sehat. Jadi tidak gila, tidak stres. Kemudian merdeka, bukan budak. Dan yang terakhir adalah mampu. Adanya kesanggupan baik secara fisik, materi maupun keamanan di dalam melaksanakan ibadah haji. Berarti syarat wajib haji ada 5. Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Sekarang kita masuk ke rukun haji. Rukun haji itu apa saja? Yang pertama, ihram disertai dengan niat. Niatnya kalau dibunyikan itu bunyinya labbaik Allahumma hajjan. Kemudian wukuf. Wukuf itu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah itu ya. Mulai tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah. Itu wukuf. Wukuf berarti dia berdiam diri di padang Arafah. Kemudian tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, mulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Nah, Ka'bahnya itu berada di sebelah kiri orang tawaf. Berarti putaran tawaf itu berlawanan dari arah jarum-jarum. Gitu ya. Nah, jadi lengan kiri itu, sisi kiri itu yang menghadap, yang ada di samping Ka'bah. Berarti Ka'bah itu berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Kemudian sa'i. Sa'i itu berjalan atau berlari-lari kecil mulai dari Bukit Safa dan Marwah. Tata caranya dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Dilaksanakannya sebanyak 7 kali, dilaksanakannya sesudah tawaf. Berarti tawaf dulu baru sa'i. Kemudian tahallul.
Tahallul itu menghalalkan perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Tahallul. Yang terakhir adalah tertib, artinya apa? Berarti rukun ibadah haji dilakukan secara tertib. Ihram dulu, tawaf, sa'i, kemudian wukuf. Dia melaksanakan ibadah haji yang lain, wajib-wajibnya seperti melempar jumroh dan seterusnya, kemudian diakhiri dengan tahallul. Itu namanya tertib. Wajib haji. Wajib haji itu apa saja? Yang pertama, ihram dari mikot. Ihram dari mikot yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketentuan masanya, jadi mikot itu ada 2. Batasan waktu dan tempat itu ada 2. Yang pertama, batasan waktu atau disebut dengan mikot zamani. Yang kedua, batasan tempat atau disebut dengan mikot makani. Kalau waktunya itu dari awal bulan Syawal sampai fajar hari raya tanggal 10 bulan Haji. Itu adalah waktunya, mikot makaninya. Mikot sebaninya. Adapun mikot makaninya, Mekah adalah mikot dari orang yang tinggal di Mekah. Berarti langsung dia ketika niat itu mulainya di Mekah. Dzulhaifah adalah mikot tempat ihram orang yang datang dari Madinah. Kalau orang yang datangnya dari Madinah atau di negara-negara sejajar itu mulai niat hajinya di Dzulhulaifah. Kalau yang dari arah Syam, Mesir, Maghribi dan negeri-negeri yang sejajar di Zulfa. Kalau dari arah Yaman, India, Indonesia itu di Yalamlam. Kalau dari Nazil Zaman, Nazil Hijaz itu di Qawarnul Manazil. Kalau datangnya dari Irak, negeri-negeri dari arah tersebut itu di Zatuwirqin. Dan penduduk negeri yang ada di negeri Makkah dan mikot-mikot tersebut dari negeri masing-masing. Di negeri-negeri yang ada di Makkah dan mikot-mikot tersebut adalah mikot tempat ihramnya dan negeri tinggal mereka masing-masing. Jadi tergantung dia itu dari mana, kemudian nanti niat hajinya dimulai dari mana. Itu yang disebut dengan mikot makani, dan itu sudah ditentukan. Kalau kita orang Indonesia berarti kita mikot makannya ada di Yalamlam. Kita mulai niat ihramnya itu ada di Yalamlam. Kemudian bermalam di Musdalifah. Berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam. Di malam hari raya haji sesudah haji dari Padang Arafah. Jadi setelah wukuf di Padang Arafah kemudian bermalam di Musdalifah. Selanjutnya melontar jumrah Aqobah pada hari raya haji. Jumrahnya ada 3 ya, ula, jumrah wusta dan jumrah Aqobah. Syarat melontar jumrah itu 7 baru kelikit dan dilemparkan satu persatu, jadi tidak boleh langsung 7. Kemudian menertibkan 3 jumrah, dimulai dari ula, kemudian wusta, dan diakhiri dengan jumrah Aqobah, harus urut. Kemudian alat untuk melontar jumrah adalah batu kerikil, jadi tidak boleh pakai kapas, pakai kayu, tidak boleh ya, pakainya batu kerikil. Wajib haji yang selanjutnya adalah bermalam di Mina. Bermalam di Mina, kemudian tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan. Tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Makkah. Kemudian wajibnya tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Sekarang perbedaan rukun haji dan wajib haji. Rukun haji itu serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, hajinya menjadi tidak sah. Dan dia tidak boleh digantikan dengan dam. Kalau wajib haji itu kegiatannya harus dikerjakan apabila salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tetap sah, hanya saja dia wajib membayar dam. Jadi kalau rukun haji kalau tidak dilakukan salah satu, hajinya tidak sah. Kalau wajib haji, hajinya tetap sah tapi dia wajib membayar dam atau denda. Sunnah haji, jadi kesunahan ketika melakukan haji membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah Aqobah pada hari Idul Adha, membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik wa syahadatu laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi itu ya, membaca talbiyah. Kemudian berdoa sesudah membaca talbiyah. Ada panduannya biasanya. Kemudian membaca zikir sewaktu tawaf, diiringi dengan zikir.
sholat 2 rakaat sesudah tawaf, masuk ke Ka'bah. Itu kalau bisa ya. Larangan-larangan haji sekarang. Bagi laki-laki memakai pakaian berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, dan atau diikatkan ke ujungnya. Jadi haram bagi laki-laki untuk memakai pakaian yang berjahit selama melaksanakan ibadah haji. Kemudian menutup kepala, jadi tidak boleh laki-laki menggunakan tutup kepala ketika melaksanakan ibadah haji. Kalau bagi perempuan tidak boleh menutup muka dan kedua telapak tangan, jadi persis seperti ketika kita sholat, muka dan telapak tangan terlihat. Nah, kalau larangan haji yang dilarang baik laki-laki dan perempuan, yang pertama memakai wangi-wangian, jadi tidak boleh memakai wangi-wangian. Kemudian menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, tidak boleh nyabuti rambut, itu tidak boleh. Jadi nanti ketika tahalal saja. Dan memotong kuku itu juga nggak boleh. Mengakadkan nikah, baik menikahkan atau menikah atau menjadi wali nikah itu tidak boleh. Bersetubuh bagi suami istri itu juga nggak boleh. Dan yang terakhir berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan, itu juga dilarang atau tidak diperbolehkan. Sekarang kita masuk ke dam haji atau denda haji. Jenis pelanggarannya, tidak mengerjakan haji ifrad. Jadi orang yang mengerjakan haji tamattu atau qiron, dendanya adalah menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu, berarti berpuasa 10 hari, 3 hari di Makkah, 7 hari di negeri asal. Kalau jenis pelanggarannya melakukan salah satu dari beberapa larangan berikut, dia mencukur rambut, motong kuku, memakai pakaian yang dijahit, memakai wangi-wangian, bersetubuh sesudah tahalul pertama. Nah, itu boleh memilih, boleh menyembelih seekor kambing, boleh puasa 3 hari, boleh memberi makan 6 orang miskin. Kalau berhubungan suami istri sebelum tahalul, berarti menyembelih seekor unta, kalau tidak mampu seekor sapi, kalau tidak mampu berarti 7 ekor kambing. Pelaksanaan penyembelihan ini harus ada di Makkah, jadi nggak boleh dilakukan di negeri asalnya. Kemudian berburu dan membunuh binatang liar, berarti menyembelih binatang berupa unta, sapi atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Jadi yang dibunuh apa itu disamakan. Misalnya rusa, berarti dia seperti apa? Seperti kambing atau seperti unta? Nah, misalnya membunuh kuda, berarti dia wajib untuk menyembelih yang setara dengan kuda itu apa? Unta atau sapi gitu. Kalau terlambat datang, berarti mencukur rambut dan menyembelih seekor kambing. Dia datangnya terlambat, memulainya itu terlambat lebih dari jam tanggal 10 Dzulhijjah. Baik, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang haji. Sekarang coba kalian kerjakan latihan soal ini di buku pelajaran PAI kalian masing-masing. Yang pertama, bagaimana urutan melaksanakan haji. Jadi setelah kita pelajari tadi, coba kalian uraikan bagaimana urutan melaksanakan ibadah haji. Kemudian nomor 2, jika dari Indonesia, di manakah letak mikot makani? Maaf ya, ini ada kesalahan ketik. Jadi ketika kalian itu berasal dari Indonesia, di manakah letak mikot makani? Nah, demikian. Terima kasih karena telah mengikuti pelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Tetap semangat belajar. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.